Halo, perkenalkan nama saya Yoaklina Devedrunaninu. Saya mahasiswi dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sekarang saya berada di semester 5. Video ini merupakan tugas individu pertemuan ke-7 untuk mata kuliah Kimia Organik 1. Dalam video ini saya akan membahas tentang sintesis alkana dan reaksi yaitu reaksi hidrogenasi dan reduksi alkil halida. Oke, langsung saja. Reaksi sintesis alkana itu lebih kita kenal dengan namanya cara pembuatan senyawa alkana. Sebenarnya pembuatan senyawa alkana ini sebenarnya reaksi-reaksinya itu banyak. Nah, hanya saja kami hanya ditugaskan untuk menjelaskan dua reaksi saja, yaitu reaksi hidrogenasi dan reduksi alkil halida. Di sini teman-teman bisa lihat kalau hidrogenasi itu tidak ada jenis-jenisnya. Kemudian kalau untuk reaksi reduksi alkil halida itu ada dengan dua cara, yaitu pertama reduksi dengan cara melarutkan logam seng, mohon maaf itu salah tulis ya, seng dalam asam asetat atau asam klorida, atau seng dalam NaOH, dan juga ada paduan logam ZnCu dilarutkan dalam etanol. Kemudian cara yang kedua itu reduksi alkil halida primer dan sekunder dengan reduktor litium aluminium hidrida atau rumus kimianya LiAlH4. Kita lanjut lagi ke reaksi pertama. Reaksi pembuatan yang pertama yaitu reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini biasa kita kenal dengan nama lain yaitu reduksi katalitik hidrokarbon tidak jenuh. Nah, hidrokarbon yang tidak jenuh itu apa? Itu contohnya itu adalah alkena dan alkuna. Kalau alkana itu termasuk dalam hidrokarbon jenuh. Dalam pembuatan alkana dengan cara reduksi katalitik jenis ini umumnya digunakan katalis nikel. Katalis nikel yang digunakan dalam reduksi ini dapat dibuat dengan metode Raney, yaitu dengan mereaksikan paduan logam NiAl pada NaOH atau natrium hidroksida. Dalam reaksi ini aluminium akan melarut dan diperoleh residu nikel yang berupa serbuk halus. Residu ini harus dicuci terlebih dahulu untuk selanjutnya disimpan di dalam air, etanol atau pelarut lainnya yang sesuai. Sesuai dengan nama metodenya, nikel yang diperoleh dengan cara ini atau metode ini dinamai nikel Raney. Kemudian nikel yang sudah diperoleh tadi melalui metode Raney itu akan kita reaksikan dengan gas H2. Setelah itu kita reaksikan lagi dengan senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Bisa kita pakai alkena, alkena atau senyawa alkuna. Kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya yaitu hidrogenasi 3 etil 4 metil oktena. Mohon maaf itu ada kesalahan penulisan. Sebenarnya soalnya itu adalah hidrogenasi 3 metil 4 etil oktena. Oktena 3. Biasanya kalau di lab itu hal yang pertama kita lakukan adalah mereaksikan gas H2 dengan nikel, dimana biasanya itu dalam sebuah tabung gas yang berisi H2 itu kita masukkan logam nikel, maka akan terbentuk kompleks seperti ini. Lalu akan terjadi pemutusan ikatan di mana atom H yang dekat dengan nikel itu akan ditarik oleh nikel sehingga pemutusan ikatannya itu terjadi pada
atom H yang dekat dengan nikel. Nah, contoh atom H yang dekat dengan nikel yang kita ambil contohnya di sini adalah atom H di yang bagian kanan, sehingga ikatan antara H dengan H ini putusnya ke H yang bagian kanan. H yang bagian kanan ini menjadi H- dan H yang bagian kiri menjadi H+. Kemudian ikatan nikel dengan kedua atom H itu putus. Nah, hasilnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, setelah terjadi reaksi yang pertama itu sudah mendapatkan hasil, kita lanjutkan ke reaksi berikutnya, mekanisme reaksi yang berikutnya ya. Selanjutnya kita masukkan senyawa alkena atau alkunanya. Di sini kita pakai senyawa alkena, yaitu 3-metil 4-etil oktena 3. Kita fokuskan dulu kepada senyawa alkenanya. Nah, untuk penomoran alkena ini saya akan jelaskan. Jadi kalau penomoran, kita lihat dulu di bagian kiri ya. Syarat penomoran itu kan misalnya untuk alkena ikatan rangkap 2 itu biasanya penomorannya kita ambil dari angka yang terkecil yang dekat dengan dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Kalau dari bagian kiri itu C ketiga itu sudah ada ikatan rangkap 2-nya. Kemudian kalau dari bagian kanan itu dia baru ke C yang nomor 5, baru dia memiliki ikatan rangkap 2 atau memiliki ikatan alkena. Maka yang untuk angka yang termudah itu pasti kita hitung dari C yang dari bagian kiri. Untuk cabangnya juga, nah ini kebetulan untuk contoh soalnya cabangnya yang paling dekat juga berada pada atom karbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Yang bagian kiri itu berada di C nomor 3, kemudian dari bagian kanan itu berada di C nomor yang kelima, sehingga otomatis penomorannya itu kita hitung dari bagian kiri menjadi C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tanda anak panah. Nah, ini berarti desakan elektron atau kita kenal dengan nama gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb ini atau desakan elektron ini kita lihat pada C nomor 3. Nah, C nomor 3 ini dia mendapat desakan elektron dari metil ya. Dari metil atau dari C nomor 1 dan C nomor 2, mohon maaf dari etil, dari C nomor 1 atau dari C nomor 1, C nomor dan C nomor 2 ke C nomor 3. Kemudian juga dapat desakan elektron dari C cabang metil ke C nomor 3. Kemudian kita lihat lagi ya, pada C nomor 4 dia mendapatkan gaya Coulomb atau desakan elektron dari C nomor 8 ke C nomor 7, kemudian terpolarisasi lagi ke C nomor 6, lalu terpolarisasi lagi elektronnya ke C nomor terpolarisasi selanjutnya sampai ke C yang nomor 4. Lalu C nomor 4 ini dia mendapat desakan elektron dari C cabang etil ke C nomor 4. Berdasarkan
analisis untuk desakan elektronnya, kita bisa lihat bahwa polarisasi elektron terbanyak itu berada pada C nomor 4, karena dia bukan hanya dari C cabang saja, tetapi dia juga mendapat polarisasi elektron dari atau desakan elektron juga dari C nomor 8, lalu ke C nomor 7, ke C nomor 6, dan dari C nomor 5 lalu ke C nomor 4. Kemudian kenapa kita tidak memilih untuk C nomor 3? Karena dia hanya mendapat gaya kolom dari C cabang dan dari C nomor 1 dan C nomor 2. Jadi molekul untuk C nomor 4 ini kan jumlah molekulnya lebih banyak dibandingkan dengan C nomor 3, sehingga polarisasi elektron terbanyak itu atau jumlah elektron pada C nomor 4 itu meningkat, sehingga gaya tolak C nomor 4 ini lebih besar dibandingkan dengan gaya tolak C nomor 3, sehingga ikatan pi antara C nomor 4 dengan C nomor 3 itu putusnya itu ke C nomor 3, sehingga C nomor 3 menjadi C min dan C nomor 4 menjadi C plus. Kemudian H plus itu akan berikatan dengan H plus itu akan berikatan dengan C min, kemudian H min ini akan berikatan atau berinteraksi dengan C plus, menghasilkan senyawa 3-metil 4-etil oktana. Dia hasilnya adalah senyawa alkana. Nah, dari sebelumnya senyawa alkena, setelah kita lakukan reaksi hidrogenasi, dia menghasilkan senyawa 3-metil 4-etil oktana atau senyawa alkana. Oke, next. Kita lanjut ke reduksi alkil halida. Nah, ini untuk reduksi alkil halida yang pertama, yaitu reduksi dengan cara melarutkan logam Zn dalam asam asetat atau asam klorida, atau Zn dalam NaOH, atau paduan logam ZnCu yang dilarutkan dalam etanol. Untuk reaksi ini saya menggunakan reduksi dengan cara melarutkan logam Zn dalam asam asetat atau asam klorida. Antara asam asetat dengan asam klorida saya menggunakan pelarutnya itu asam klorida. Teman-teman bisa lihat ya, contoh soal yang dipakai yaitu reduksi senyawa isopropil klorida. Alkil halida kita pakai itu isopropil klorida. Pada mekanisme reaksi yang pertama, itu biasanya kalau di lab ya teman-teman, itu kita memasukkan logam Zn atau Zn, lalu kita masukkan asam kloridanya. Sini untuk jumlah mol asam klorida yang kita pakai itu adalah 2. Oke. Reaksi yang terjadi ini, mekanisme reaksinya yaitu yang pertama, kita lihat yang mekanisme reaksi pertama, Zn ditambah 2 HCl menghasilkan ZnCl2 ditambah 2 elektron dan 2 H+, tambah 2 H+. Setelah menghasilkan reaksi hasil yang pertama ini sudah kita dapatkan, kemudian kita reaksikan lagi dengan senyawa isopropil klorida. Nah, kita fokus dulu ke senyawa isopropil kloridanya. Teman-teman bisa lihat ya,
pada senyawa isopropil klorida ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana C lebih elektronegatif, di mana Cl lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga ikatan antara C dengan Cl ini putusnya ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Kemudian C+ ini akan berikatan dengan 2 elektron, menghasilkan ini senyawa CH3, ada CH3, kemudian CH, nah kenapa dia CH-, karena tadi dia sebelumnya yang tadi CH+ itu dia berinteraksi dengan 2 elektron, sehingga CH yang tadinya bermuatan positif berubah menjadi CH yang bermuatan negatif. Kemudian CH- ini akan berinteraksi dengan 1 mol H+, kemudian Cl- ini juga akan berinteraksi dengan 1 mol H+. Hasil reaksinya adalah senyawa propana sebagai produk utama. Kemudian hasil sampingnya itu adalah asam klorida dan senyawa ZnCl2. Mungkin itu sekian untuk reduksi alkil halida yang dengan cara pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Reduksi alkil halida primer dan sekunder untuk direduksi menjadi senyawa alkana. Kenapa alkil halida yang digunakan tuh alkil halida primer dan sekunder? Karena ketika kita menggunakan alkil halida tersier yang kita reaksikan dengan ini reduktornya itu yaitu litium aluminium hidrida, dia itu bukan menghasilkan senyawa alkana, bukan menghasilkan senyawa alkana tetapi menghasilkan senyawa alkenat. Sedangkan yang kita harapkan di sini adalah hasilnya itu adalah senyawa alkana. Kita lanjut ya ke contoh soalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yaitu reduksi senyawa isopropil klorida. Senyawa alkil halidanya saya pakainya itu yang masih sama seperti cara yang pertama. Hasilnya juga nanti sama kok teman-teman. Nanti kita akan mereaksikan senyawa ini mekanisme reaksinya ya. Nanti kita akan mereaksikan senyawa alkil halida yaitu isopropil klorida dengan senyawa litium aluminium hidrida. Oke. Kita fokus dulu kepada senyawa alkananya, alkil halidanya. Ya. Nah, pada senyawa alkil halida ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana atom Cl lebih elektronegatif dibandingkan atom C, sehingga ikatan antara C dengan Cl ini putusnya ke atom Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Kemudian kita lanjut lagi ke senyawa litium aluminium hidrida. Nah, di sini kita lihat pada atom Al, dia hanya memiliki 3 tangan yang berikatan dengan atom hidrogen yang sama. Kemudian dia berikatan sementara lagi dengan atom litium. Kemudian litium ini juga berikatan dengan atom hidrogen. Nah, pada senyawa pada atom Al, aluminium ini terjadi kecenderungan ikatan antara aluminium dengan 3 atom H ini itu cenderungnya ke atom H. Mengapa?
karena aluminium ini kan nomor atomnya lebih besar dibandingkan dengan hidrogen. Otomatis jumlah kulitnya itu lebih banyak dibandingkan dengan hidrogen yang notabene jumlah kulitnya tuh hanya satu dengan elektronnya hanya satu kan. Nah, kekuatan tarikan dari aluminium ke elektron terluar dari elektron yang berada di kulit terluarnya itu lebih lemah dibandingkan tarikan elektron dari dari atom H ke elektron terluar dari atom aluminium. Sehingga karena daya tarik H ini lebih kuat dibandingkan Al, sehingga ikatan antara Al dengan H ini cenderungnya ke atom H. Maka atom H ini menjadi parsial negatif dan atom Al ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari Al ini akan mengganggu ikatan sementaranya dengan Li, sehingga ikatan antara Li dengan Al ini cenderungnya ke Al ini menjadi parsial positifnya semakin berkurang dan Li ini menjadi parsial positif. Parsial positif ya dari litium ini akan mengganggu ikatannya dengan atom H, di mana penjelasannya itu sama dengan ikatan antara Al dengan H, di mana litium ini nomor atomnya lebih besar daripada hidrogen, sehingga daya tariknya dari litium ke elektron pada kulit terluar dari litium ini lebih lemah dibandingkan daya tarik antara hidrogen dengan elektron pada kulit terluar dari hidrogen, dan dia jauh lebih kuat untuk menarik elektron terluar dari litium, sehingga ikatan antara litium dengan hidrogen ini akan putusnya itu ke atom hidrogen. Maka atom hidrogen ini atau H ini akan menjadi H- dan Li ini akan menjadi Li+. Kemudian Li+ ini akan berinteraksi dengan Cl- dan H- pada litium tadi yang sudah yang sudah lepas dari H ini, dari litium, akan berinteraksi dengan C+ dari isopropil klorida, membentuk senyawa propana. Hasilnya sama seperti reduksi alkil halida yang pertama. Propana ini sebagai produk utama, sedangkan hasil sampingannya itu adalah LiCl dan AlH3. Oke, jadi untuk reduksi alkil halida, jika kita menggunakan kedua cara yang berbeda tetapi senyawa yang kita gunakan sama, itu hasilnya itu akan hasil dari senyawa alkana itu hasilnya sama. Terima kasih telah menonton. Sekian video saya. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat banyak kekurangan atau kekeliruan. Sekali lagi terima kasih.